guys, welcome back to my channel. Don't forget to subscribe, like, and share. Oke, menyambung video sebelumnya tentang pengalaman saya membuat visa Korea Selatan menggunakan travel agent. Di video ini saya akan share kira-kira berapa sih sekarang tahun 2024 budget liburan ke Korea Selatan per harinya. Saya ingin totalkan sekalian kalau misalnya 6 hari kira-kira berapa budgetnya. Karena semuanya mahal, semuanya naik, jadi ayo kita hitung sama-sama about trip to South Korea in 2024. So guys, kalau pernah lihat video saya yang lainnya, itu kalau misalnya mau traveling, yang terpenting harus disiapkan itu adalah transportasi yang pertama, yang kedua akomodasi, yang ketiga adalah makan ya atau konsumsi, yang keempat adalah internet, dan yang kelima itu untuk objek wisata bisa berbayar atau tidak. Nah, yang pertama kita masuk ke transportasi ya. Untuk transportasi di Seoul sendiri yang kalian harus siapkan adalah e-money. E-money yang harganya 4.000 Korean won dan bisa beli di convenience store ini. Dan bisa digunakan untuk bus, subways, dan juga taksi. Untuk fare-nya sudah naik ya dari 1.400 ke 1.500. Untuk cara naik busnya sendiri, kalian masuk lewat pintu depan dan tap kartu. Jika ingin turun, kalian tinggal pencet tombol dan turun lewat pintu yang belakang. Jadi menurut saya lebih enak naik bis teman-teman. Sense kayak di drakor-drakor gitu ya. Jadi kita bisa melihat seluruh sudut kota Seoul. Seperti ini. Nah, kalau misalnya naik metro, subway, ini kekurangannya adalah kalian akan menemukan banyak tangga dan tangga dan tangga lagi. Jadi eskalatornya itu jarang. Jadi kalau misalnya kalian bawa koper gede, itu not recommended untuk naik metro seperti ini. Kalian lihat tangga dan tangga lagi. Kalau mau naik metro itu ketika kalian ingin bepergian misalnya jarak jauh dari Hongdae ke Seoul Station, itu nggak apa-apa naik metro. Tapi kalau misalnya jaraknya nggak terlalu jauh, kalian bisa naik bis aja karena bus stopnya itu berdekatan. Nah, kalau opsi taksi sendiri, saya selalu menghindari taksi karena memang banyak scam dan juga harganya mahal. Untuk teman-teman yang memang pilih pengiritan ya, jadi kalian bisa naik metro ataupun bis aja. Transportasi lain yang harus kalian pertimbangkan yaitu dari Incheon Airport menuju ke city center atau ke pusat kota. Nah, di sini ada beberapa opsi. Rekomendasi saya itu ada dua opsi ya teman-teman, yaitu naik kereta. Yang pertama itu naik all stop train alias MRT biasa yang bayarannya itu sekitar 50.000 ya. Tapi kalau kalian mau nyaman, kalian bisa pakai AREX atau kereta cepat yang harganya itu 100.000 sekali jalan ya. Jadi kalau bolak-balik itu sekitar 200 ribuan, sedangkan all stop train tadi sekitar 100 ribuan, tapi dia tuh setiap sekitar 20 menitan gitu berhenti, jadi itu lebih lama. Tapi kalau yang mau cepet dan lebih nyaman itu boleh pakai AREX. Oke, jadi teman-teman kalau misalnya kita kalkulasikan, kalau misalnya kalian mau bailing banget itu ke tempat-tempat wisata, tempat tujuan itu mungkin 8 kali ngetap kartu untuk naik bis. Jadi kita bisa kalikan 8 kali 1.500 won, maka totalnya adalah 12.000 won atau sekitar 144.000. Kalau misalnya mau dibuletin 150.000 nggak apa-apa ya biar enak. Nah, berarti seharinya untuk transportasi adalah 150.000. Belum ditambah yang dari Incheon Airport ke Seoul Station. Next yaitu kita coba hitung akomodasi. Nah, untuk penginapan seperti hostel di Seoul ini tuh enggak begitu mahal kalau kita bandingkan sama di Jepang atau Tokyo ya teman-teman. Kalau di Seoul ini masih per malam untuk dormitory room, per bednya masih bisa bayar 200.000 per malam. Kita lihat saja di booking.com ini ya. Ini kita lihat itu kita masih dapat untuk yang mixed dorm di bawah 200.000, tapi biasanya kalau misalnya female dorm itu kan agak mahalan dikit ya. Nah, kira-kira bentuk dormnya seperti ini. Memang nggak ada tirainya, tapi ratingnya itu good ya, 7,7.
dan untuk lokasinya juga cukup nyaman. Nah, ini untuk 6 bed female dorm itu 210.000 per malam. Nah, untuk single room with shared bathroom ini per malamnya 500.000 dan ruangannya itu minimalis, cantik, tapi dia kamar mandinya di luar. Jadi bisa dihitung paling murah itu per malam bisa spend 210.000 untuk one female dorm di kamar yang 6 female dorm. Untuk rekomendasi, biasanya ya tempat yang direkomendasikan untuk para traveler itu tuh ada yaitu daerah Itaewon. Kalau misalnya mau deket sama makanan halal dan masjid, tapi ya itu daerahnya tuh kan agak naik-naik ya, gunung-gunung gitu. Terus kalau misalnya daerah Myeongdong, pengen deket pusat perbelanjaan sama pusat tengah kota ya. Lalu ada Jongno. Kalau misalnya kalian pengen ke daerah pasar tradisional atau tempat-tempat tradisional gitu. Nah, yang keempat, kalau misalnya pengen lihat daerah vibes-nya anak-anak muda, kalian bisa stay di Hongdae. Nah, di Hongdae itu ada Hongik University, Ehwa University ya, sama tempat shopping juga banyak. Pokoknya kalian bisa menikmati daerah vibes-nya anak muda yang banyak street dance-nya gitu. Nah, seperti ini nih Hongdae. Tapi kalau menurut saya nggak suka Hongdae karena jauh dari pusat kota yang Itaewon, Myeongdong, Insadong kayak gitu ya teman-teman. Tapi it's up to you. Nah, untuk opsi makanan sendiri itu banyak yang Muslim friendly, Muslim restoran juga banyak. Apalagi di Itaewon ya banyak sekali Muslim restoran dan itu harganya rata-rata start dari 10.000 Korean won atau 120.000 rupiah. Kalau mau berapa kali makan tergantung teman-teman ya. Ada yang 2 kali makan berarti kan 240.000 untuk yang makan besar. Tapi kalau misalnya mau ngirit kalian bisa kimbab aja. Jadi kimbab ini dari 900 sampai 1.000 won atau sekitar 10 ribuan itu udah ya lumayan ya, kan cukup kenyang juga karena nasi. Kalau untuk jajan-jajanan street food sendiri itu sekitar 500 won sampai ke 5.000 won untuk Hemulpajon. Jadi kalau misalnya masalah street food ya itu tergantung ya. Untuk air mineral sendiri 500 ml itu harganya start dari sekitar 500 won atau 6.000 rupiah. Untuk yang 2 liter itu sekitar 12 atau 13.000 rupiah. Jadi kalau ditotalkan air mineral 10.000, makan besar 2 kali sama sarapan kimbab totalnya 262.000 per hari. Kalau misalnya mau jajan itu beda lagi ya teman-teman. Now we go to the internet. Untuk internet sendiri saya nggak beli di Korea, saya belinya di Indonesia, ada di Tokoren. Kalian bisa lihat untuk beberapa kuota dan harganya yang berbeda-beda, tinggal sesuaikan berapa hari di sana. Mungkin kalau 1 minggu itu cukuplah beli yang harga 8 GB ini. Jadi kalau mau ditotalkan hitungan per hari itu 160.000 dibagi 6 hari, berarti per harinya kalian menghabiskan 27.000 untuk biaya internet. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tiket wisata. Nah, untuk tempat wisata sendiri di Seoul ini banyak sekali tempat wisata tidak berbayar alias gratis seperti Cheonggyecheon River, Bukchon Hanok Village, Gwanghwamun Square, Gyeongbokgung Palace atau palace-palace yang lainnya. Nah, untuk wisata berbayar saya masuk ke Doksugung Palace yang cuman bayar 1.000 won aja atau 12.000 rupiah. Sedangkan yang lainnya saya beli paket wisata ke Nami Islands dan juga Pet Friends seharga 500.000 rupiah. Nah, kalian bisa cek sendiri ya untuk pilihan wisata murah menurut saya karena kan jauh jaraknya dari pusat kota Seoul, dan 500.000 itu ada yang 2 paket atau 3 paket wisata. Kalian bisa cek saja pilihannya di klook.com. Oke, now kita kalkulasikan semua ya untuk total budget selama 6 hari di Seoul, dari transportasi sampai paket wisata. Jadi total budget 6 harinya adalah kira-kira 4.252.000 rupiah. Tapi kalian jangan lupa ya ada uang ekstra, takut misalnya ada apa-apa. Apalagi summer ya teman-teman, tambahin budget untuk minuman ion ataupun jus. Buat jajan dan oleh-oleh itu tidak termasuk ke budget yang 4.200.000 ini. Sesuaikan saja sama budget masing-masing ya teman-teman. So have a safe travel, semoga bermanfaat. See you on the next video. Annyeonghaseyo.